Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait kejahatan seksual yang menimpa sejumlah santriwati di Jombang, kita segera bergabung bersama Wakil Ketua MUI Jombang, Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu Pak Kiai. Pak Kiai, Sehat. ini baik, Pak Kiai, ini sejumlah ulama geram dan sangat menyayangkan terkait apa yang terjadi di Jombang. Dan bagaimana MUI Jombang menanggapinya nih Pak? Ya ini saya bicara secara pribadi ya sebagai pengasuh pondok pesantren Aqabah International School ya. Kalau secara institusi MUI kita belum berbicara secara institusi, belum kita ketemu musyawarahkan. Sebagai pengasuh pondok pesantren, saya merasa bahwa peristiwa ini sangat kita sayangkan, yang sudah lama kan sebenarnya berlarut-larut dan tidak ada kepastian terkait dengan proses hukum yang menyangkut tentang peristiwa kasus ini ya. Nah, karena ini menyangkut institusi, ada pondok pesantren juga di sana, maka kita berharap ini segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang, pihak kepolisian, dan lalu kemudian kita juga berharap pihak tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini dan keluarga untuk bisa mengikuti proses hukum ini dengan baik. Jadi supaya agar semuanya selesai lah. Tidak lalu menjadi presiden buruk terkait dengan institusi lembaga pesantren maupun lembaga kekiaian gitu ya. Jadi segera diselesaikan agar supaya persoalan ini terlokalisir pada persoalan bahwa ini kasus individu gitu. Tidak harus melibatkan kemana-mana, tidak harus melibatkan masyarakat, tidak harus melibatkan kelompok untuk lalu kemudian terlibat di dalam kasus yang sebenarnya sederhana kalau mau diselesaikan dengan kesadaran kepatuhan hukum bersama gitu ya. Baik, Pak Ahmad Junaidi, ini kemudian kasus yang menimpa sejumlah santriwati di pondok pesantren di Jombang ini dikhawatirkan menjadi stigma buruk bagi pondok pesantren. Bagaimana MUI melihatnya Pak? Dan agar santri ini kedepannya tentunya aman ketika menimba ilmu di pondok pesantren. Ya, jadi persoalannya kan begini ya Mbak Rif ya. Kita memang tidak bisa mencegah siapapun untuk membuat pesantren ya, karena memang ini adalah sesuatu yang boleh dalam aturan yang terkait dengan undang-undang yang menyangkut tentang pendirian pesantren ya. Karena begitu banyak yang belakangan ini orang bikin pesantren dengan tanpa sebuah kualifikasi yang benar terkait dengan kapasitas kiai, kapasitas kemampuan mengelola pesantren, maka akibatnya kasus-kasus begini ini sering-sering kali terulang gitu. Dalam pondok pesantren yang terkadang memang dia lahir tanpa sebuah proses kapasitas yang semestinya menangani lembaga pondok pesantren yang di situ ada banyak anak yang harus kita didik dengan baik. Jadi malah potensi menimbulkan banyak hal. Oleh karena itu yang bisa kita himbau adalah masyarakat untuk berhati-hati dan tentu memilih pondok pesantren yang betul-betul dikelola oleh orang-orang yang memang punya kapasitas, kemampuan, kekiaian yang baik, keulamaan yang benar, lalu kemudian kepribadian dan karakter yang teruji, jelas sanad keilmuannya gitu loh yang saya maksud itu. Karena kan banyak sekarang lah muncul banyak pondok pesantren yang itu lahir tanpa sebuah kejelasan yang terkait dengan latar belakang, dan ini yang lalu kemudian ketika masyarakat tidak paham keinginan baik yang dia inginkan untuk mendono anak, lalu kemudian tersesat dalam banyak hal yang terkadang menimbulkan kasus-kasus seperti ini. Stigma ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu kita berharap ini segera diselesaikan oleh pihak yang berwajib. Ya kalau memang sudah dinyatakan harus dilakukan proses hukum semestinya ya silakan segera dilakukan, jangan dibuat ngambang ya. Dan kita berharap semua pihak menghargai, menghormati kepada pihak penegak hukum. Kita ini kasihan ya, Pak Kapolres ini berusaha untuk segera bagaimana tertangani, sehingga kita memohonlah kesadaran semua pihak, terutama pihak keluarga yang terkait ini untuk segera secara tanggung jawab dan gentleman untuk melakukan proses hukum ini. Kalau memang nanti terbukti tidak ada pelanggaran, kalau ini dianggap fitnah kan tidak ada masalah. Akan selesai di pengadilan, itu lebih baik lah ketimbang liar seperti ini gitu ya. Baik, terakhir nih Pak, kalau tadi kan Bapak menyarankan kepada masyarakat untuk teliti, hati-hati dalam memilih pondok pesantren untuk anak-anaknya nanti. Apa saran Pak Ahmad Junaidi kepada pengelola pondok pesantrennya Pak, agar jangan sampai kasus pelecehan seksual serupa terjadi di pondok-pondok pesantren lainnya Pak?
Iya, iya. Jadi kita berharap tentu semua pengelola pesantren harus menjaga hati, menjaga diri dengan baik, menjaga ketulusan, menjaga kesungguhan, gitu ya. Terus kita mendekatkan diri kepada Allah agar supaya untuk tidak tergoda untuk melakukan hal yang menyimpang dalam bentuk apapun lah, termasuk pelecehan seksual itu ya. Karena memang di semua titik gangguan seperti itu potensi itu ada, itu siapapun bisa terjadi. Maka yang kita harapkan tetaplah atur dengan baik manajemen pesantren, pengelolaan, penempatan santri, lalu kemudian manajemen terkait dengan pengawasan guru, pengawasan semua pihak yang terlibat di dalam pesantren itu untuk betul-betul mereka berada di dalam sistem kepatuhan aturan yang ada di dalam pesantren itu dengan sebaik-baiknya. Jadi amanah untuk menjaga itu harus tetap secara maksimal harus dijaga karena ini amanat agama, amanat orang tua dan amanat bangsa gitu ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasan dan waktunya Wakil Ketua MUI Jombang, Bapak Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat. Sehat selalu Pak dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.